Transaksi 349 triliun yang diduga tidak beres. Komisi 3 gelar rapat dengan Mahfud MD dan Sri Mulyani. 349 itu nilai transaksi ataukah memang wujud secara nyata real 349 ada dana? Coba dijawab Pak. Nilai transaksi akumulasi keluar masuknya apa namanya? Itu real Pak. Mutasi rekening kan, dari awal kan kita sampaikan itu mutasi rekening. Mutasi rekening. Iya, memang dari awal kita mutasi rekening. Jadi bukan 349 itu adalah dana real yang harus dikejar. Data real. Itu data real. Data real di situ, tapi bukan data ya, dana. Iya, dananya real. Uang ada. Itu ya dana real transaksi ya. Iya. Keluar masuknya suatu debit kredit kan begitu. Benar Bapak. Iya. 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 Yang diduga ada ya, potensi. Di situ memang ada gaji, ada transaksi bisnis dan segala macam ya. Memang patternnya seperti itu, data real Pak. Iya, supaya ini ada pemahaman yang jelas di masyarakat gitu loh. Data real tuh. Iya, kita ingin hasil forensik kami. Supaya ada pemahaman dari masyarakat bahwa 349 itu adalah dana alur transaksi keluar masuk debit kredit. Kan begitu? Iya. Oke. Dari banyak pihak yang ada di dalam hasil analisis kami yang kami sampaikan, gaji pegawai dan sebagainya ada di situ. Iya, yang kami sampaikan di dalam 300 surat itu. Cukup. Yang disampaikan oleh Kepala PPATK dan Ketua Komite ini, apakah transaksi mencurigakan atau nilai 349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan? Sebab kalau ini merupakan transaksi keuangan yang ditengarai mencurigakan, tentu akan ditindaklanjuti dengan analisa dan juga penindakan. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari meminta pembentukan panitia khusus Pansus untuk membongkar kasus transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang menyeret Kementerian Keuangan. Menurut Taufik, pembentukan Pansus akan membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menuntaskan persoalan transaksi janggal tersebut. Saya berharap nanti kita bisa mendorong dan mengawali ini dalam bentuk pansus ya. Kalau ada pansus, nanti antara komite dengan Menteri Keuangan dan PPATK bisa kami bantu, kami kawal ya, untuk membongkar ini semua, kata Taufik dalam rapat kerja dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Komite TPPU, di ruang rapat Komisi 3, Gedung DPR RI. Komisi 3 DPR dapat merealisasikan hak angket DPR untuk membentuk pansus guna melakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi mencurigakan yang menyangkut tupoksi Kemenkeu. Mudah-mudahan hak angket untuk membentuk pansus ini bisa disetujui oleh kawan-kawan semua, imbuhnya. Taufik juga meminta agar data besaran transaksi janggal yang mencapai 349 triliun rupiah itu bisa dipastikan atau dipilah lagi berdasarkan klasifikasi, mana yang sudah ditindaklanjuti dan yang masih bermasalah. Mohon 349 triliun rupiah ini kita pastikan berapa angka final yang belum diproses ataupun yang masih kita kejar sebagai pengawalan untuk kita semua, tuturnya. Senada, anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Suding juga meminta pembentukan pansus untuk mengusut kasus transaksi janggal di Kemenkeu. Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dengan membentuk pansus di DPR, katanya. Menurut dia, pembentukan pansus di DPR menjadi lebih tepat daripada Komite TPPU membentuk tim gabungan atau satuan tugas Satgas untuk mengusut kasus transaksi janggal di Kemenkeu. Saya kira tidak tepat, Pak, kalau bentuk Satgas. Masa persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang dalam rumah itu sendiri. Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dengan membentuk pansus di DPR, kata Sarifudin. Lantas menanyakan kepada Ketua Komite TPPU sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD terkait usulan pembentukan pansus tersebut. Pertanyaan Sarifudin itu pun kemudian dibalas Mahfud MD dengan acungan jempol. Setuju ya, Pak.
Pak Menko setuju kami bentuk angket dengan pansus, supaya kita ini bisa lakukan penyelidikan terkait masalah 349 triliun rupiah dan 189 triliun rupiah, tambah Sarifudin. Sebelumnya, Mahfud menyatakan, pihak Komite TPPU berencana membentuk tim gabungan atau Satgas yang melakukan supervisi untuk menindaklanjuti kasus transaksi janggal ratusan triliun itu. Tim gabungan, Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pitsus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, Badan Intelijen Negara, dan Kemenko Polhukam, tegas Mahfud pada kesempatan yang sama. Selain Mahfud MD, rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Komite TPPU sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Sekretaris Komite TPPU sekaligus Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Soal transaksi janggal 349 triliun, Komisi 3 DPR gelar rapat dengan Mahfud MD, Sri Mulyani.